Assalamualaikum, berjumpa lagi di Purwasta Official, channel resminya SDN Purwantoro 8. Tinggal beberapa hari lagi, 24 Mei 2021, akan segera dilaksanakan PPDB Kota Malang tahun ajaran 2021-2022. Sehubungan dengan hal itu, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik baru. Sebelum kita mulai, perlu saya garis bawahi bahwasannya penjelasan ini adalah untuk PPDB jenjang SD, khususnya yang akan mendaftar di SDN Purwantoro 8. Baik, kita mulai dengan jadwal kegiatan. Untuk pendaftaran dimulai tanggal 24 sampai 26 Mei 2021, pengumuman tanggal 28 Mei 2021, daftar ulang tanggal 28 sampai 29 Mei 2021. Untuk pelayanan sekolah dilaksanakan pada pukul 8 pagi sampai 12 siang. Di atas jam tersebut kami akan melayani di keesokan harinya. Ya. Untuk websitenya sendiri online selama 24 jam. Jadi bagi Bapak Ibu yang mendaftarkan putranya bisa dilakukan selama 24 jam. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang putranya ingin mendaftar akan tetapi tidak bisa online atau kesulitan untuk online, misalnya bingung harus apa yang diupload, bisa membawa persyaratannya ke sekolah, nanti akan dibantu oleh tim kami untuk mendaftarkan, seperti itu. Tapi kami harapkan semuanya bisa mendaftar secara mandiri. Selanjutnya adalah persyaratan pendaftaran. Untuk jenjang SD ini ada 3 jalur. Yang pertama jalur zonasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga adalah jalur mutasi orang tua. Untuk jalur zonasi sendiri, itu kuotanya adalah 80% dari pagu masing-masing sekolah. Jadi untuk SDN Purwantoro 8, kami menerima satu kelas dengan pagu 28 siswa. Atau jumlah siswa yang kami terima itu adalah 28 orang. Nah, jalur zonasi itu adalah 80% dari 28 orang yang kami terima. Nah, untuk persyaratannya apa saja? Yang pertama, usia minimal 6 tahun. Jadi usia minimal 6 tahun ini adalah usia yang diperbolehkan untuk mendaftar di SD. Usia yang diperbolehkan untuk mendaftar di SD. Nah, bagaimana dengan usia di bawah 6 tahun? Usia 5 tahun 6 bulan sampai 5 tahun 11 bulan itu bisa mendaftar di SD dengan syarat melampirkan surat rekomendasi dari psikolog atau surat rekomendasi dari kepala TK. Jadi batas paling bawahnya adalah 5 tahun 6 bulan atau 5,5 tahun. Di bawah 5,5 tahun bagaimana? Mohon maaf, tidak bisa mendaftar di SD, harus menunggu tahun berikutnya lagi. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah warga Kota Malang. Yang ketiga, KK Kota Malang asli, ya, KK Kota Malang yang asli. Yang keempat adalah akta kelahiran asli. Nah, untuk KK Kota Malang dan akta kelahiran, misalnya ada yang aktenya hilang atau kakaknya hilang, ini bagaimana? Atau rusak misalnya, boleh pakai fotokopi. Akan tetapi ada resikonya. Resikonya apa? Kalau nanti fotokopi ini ternyata tidak jelas tulisannya, maka oleh sistem akan disuspend atau ditolak. Karena sistem tidak bisa mencocokkan antara data yang diinput dengan file aslinya, foto file aslinya. Ya. Jadi kalau bisa yang diupload itu adalah foto file asli dari kakak dan akte. Untuk fotonya sendiri juga yang jelas, ya. Jangan fotonya gelap sehingga tulisannya tidak terbaca. Nah, itu nanti juga akan disuspend, akan ditolak. Jadi foto yang jelas, ukuran file itu maksimal adalah 400 KB. Ukuran file maksimal adalah 400 KB. Nanti kalau di atas 400 KB biasanya akan tertolak oleh sistem. Karena kalau di atas itu nanti akan lemot, ya, sistemnya akan berat, nanti malah berhenti berjalan seperti itu.
Jadi maksimal 400 KB. KK Kota Malang asli dan akte kelahiran asli. Nah, untuk tata cara seleksinya bagaimana? Nah, ini tata cara seleksi ini secara garis besar ya. Karena nanti yang menyeleksi ini adalah sistem ya. Yang menyeleksi adalah sistem, bukan panitia sekolah, bukan operator sekolah, tapi adalah sistem yang sudah dibuat dari dinas. Itu yang menyeleksi. Nah, begini, nanti untuk calon peserta didik baru yang menggunakan jalur zonasi itu yang berusia 6,5 tahun atau 6 tahun 6 bulan sampai 12 tahun dan berdomisili pada radius 250 meter. Radius 250 meter dari SD yang dituju itu akan diprioritaskan untuk diterima. Maksudnya bagaimana? Yang berusia 6,5 tahun sampai 12 tahun, kalau rumahnya itu masuk di radius 250 meter, maka dia akan berada di urutan teratas, berada di urutan paling atas. Nah, terus bagaimana yang 6 tahun? Yang 6 tahun tetap diterima, tapi nanti ada di urutan di urutan bawah, bukan paling bawah ya. Ada di urutan yang bagian bawah. Begitu. Di bawahnya yang 6,5 tahun sampai yang 12 tahun. Seperti itu. Jadi yang 6 tahun itu usia minimal ya. 6 tahun itu adalah usia minimal yang diperbolehkan untuk mendaftar. Di bawah 6 tahun sampai batas 5 tahun 6 bulan itu harus ada surat rekomendasi dari psikolog. Kalau untuk usia 6 tahun enggak usah surat rekomendasi dari psikolog. Seperti itu. Jadi yang diseleksi oleh sistem itu adalah yang umur 6,5 tahun sampai 12 tahun dengan jarak dari domisili atau dari rumah ke sekolah itu adalah radius 250 meter. Seperti itu. Terus kalau misalnya ada kuota yang masih kosong, jadi misalnya kuotanya ini masih belum terpenuhi, maka calon peserta didik baru yang usianya lebih tinggi akan diurutkan di tempat yang paling atas. Jadi begini, kalau misalnya yang usia 6,5 tahun sampai 12 tahun dengan radius 250 meter dari sekolah itu cuma ada katakanlah 26 orang, sedangkan selebihnya ada nomor 27, 28, 29, 30, katakanlah ada 30 pendaftar ya, 27, 28, 30 itu radiusnya di luar 250 meter, maka itu akan diurutkan berdasarkan usianya dulu. Begitu, akan diurutkan berdasarkan usianya terlebih dahulu. Nah, baru nanti di nomor 2 misalnya ya, di nomor 28 dan nomor 29 ini usianya sama. Katakanlah usianya sama 6,9. Tapi yang nomor 28 ini jaraknya ke sekolah itu 300 meter misalnya. Yang nomor 29 ini jarak rumahnya ke sekolah misalnya 290 meter. Maka yang akan menduduki posisi 28 itu yang jarak rumahnya 290 km itu 290 meter itu. Yang jaraknya lebih jauh, yang 300 meter tadi, itu akan otomatis turun. Seperti itu, sampai nanti ada yang paling dekat dengan sekolah. Selanjutnya, untuk jalur afirmasi. Nah, kalau tadi jalur zonasi itu kuotanya 80%, untuk jalur afirmasi ini kuotanya adalah 15% dari pagu sekolah. Ya, jalur afirmasi ini maksudnya apa sih? Jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pembelajaran secara normal. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin, mohon maaf, putranya menyandang disabilitas, nanti bisa mendaftar melalui jalur afirmasi. Seperti itu.
kuotanya adalah 15% dari pagu sekolah dari 28 orang itu. 15% dari 28 orang. Persyaratannya apa saja? Persyaratannya adalah yang pertama usia minimal 6 tahun sama dengan zonasi ya. 6 tahun ini adalah usia minimal yang diperbolehkan untuk mendaftar. Di bawah 6 tahun mulai dari 5 tahun 6 bulan sampai 5 tahun 11 bulan itu harus menggunakan surat rekomendasi psikolog tadi itu. Yang kedua adalah warga Kota Malang. Yang ketiga, KK Kota Malang asli ya. Yang keempat, akte kelahiran asli. Nah, ini yang kelima, memiliki kartu KIP. Memiliki KIP atau kartu Indonesia Pintar. Atau loh ya ini ya, bukan dan. Atau PKH atau KKS atau BPNTD atau SKMT dari Dinsos ya. Jadi boleh salah satunya. Kalau memiliki salah satu dari itu ya sudah dipakai saja. Ini foto aslinya ya. Foto aslinya. Fotokopi apa boleh? Boleh, tapi resikonya sama dengan yang tadi. Kalau misalnya tidak terbaca atau fotokopinya kurang jelas, ya nanti akan tersuspend, akan ditolak oleh sistem. Nah, untuk SKMT ini yang dari Dinsos. Bukan SKMT yang diterbitkan oleh RT RW ya. Itu tidak berlaku, tidak bisa dipakai untuk pendaftaran PPDB. Yang bisa dipakai adalah SKMT dari Dinsos. Nah, untuk seleksinya bagaimana? Seleksinya kalau untuk jalur afirmasi, ini calon peserta didik baru akan diurutkan berdasarkan usia. Ya, bukan jarak. Yang pertama adalah diurutkan berdasarkan usia dulu. Untuk afirmasi diurutkan berdasarkan usia dulu. Baru nanti yang kedua ya, kalau misalnya ada usia yang sama pada batas pagu seperti yang saya jelaskan di zonasi tadi, maka akan diurutkan berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju. Ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya di nomor 28 dan nomor 29 ini usianya sama, tapi ternyata jaraknya berbeda, maka diambil jarak yang paling dekat dari sekolah, seperti itu. Selanjutnya ada jalur mutasi kerja orang tua. Nah, jalur mutasi kerja orang tua, kalau afirmasi tadi 15% kuotanya, untuk jalur mutasi kerja orang tua, ini kuotanya adalah 5% dari pagu sekolah. Jadi 5% dari 28 orang siswa yang diterima. Nah, untuk mutasi kerja orang tua ini, persyaratannya adalah 1. Usia minimal 6 tahun, tetap sama ya. Yang kedua, warga Kota Malang. Yang ketiga, KK Kota Malang asli. Yang keempat, akta kelahiran asli. Yang kelima, SK mutasi kerja orang tua ke Kota Malang maksimal ya, maksimal 2 tahun. Jadi lebih dari 2 tahun itu tidak bisa mendaftar melalui jalur mutasi kerja orang tua. Misal ada calon peserta didik baru yang orang tuanya itu dimutasi ke Kota Malang sudah 3 tahun misalnya. Nah, itu tidak bisa lewat jalur mutasi kerja orang tua. Ya, bisa lewat jalur yang lain. Seperti itu. Yang bisa lewat jalur mutasi kerja orang tua itu adalah yang SK-nya, SK mutasinya itu diterbitkan 2 tahun sebelum tanggal PPDB. Jadi misalnya kalau tanggal PPDB-nya itu 24 Mei, berarti tanggal 23 Mei tahun 2019. Nah, itu SK-nya diterbitkan tahun itu. Itu baru bisa dipakai untuk jalur mutasi kerja orang tua. Nah, ada kasus misalnya seperti ini. Bagaimana kalau orang tuanya itu dimutasi ke Kota Malang kurang dari 2 tahun SK-nya, kan otomatis bisa masuk kan ya. Tapi kakaknya masih kakak luar kota, bukan kakak Kota Malang. Bagaimana? Nah, itu nanti akan diurutkan berdasarkan jaraknya. Ya, ini. Nah, ini saya jelaskan mekanisme
seleksinya ya. Jadi kalau untuk mutasi kerja orang tua ini akan diseleksi berdasarkan usia, sama kayak afirmasi ya. Berdasarkan usia yang lebih tinggi ke usia yang lebih rendah. Nah, baru nanti kalau terdapat usia yang sama pada batas pagu, itu akan diseleksi berdasarkan jarak. Jadi misal gini, ada calon peserta didik baru, kakaknya masih kakak Surabaya katakanlah ya, mengikuti jalur mutasi kerja orang tua, punya SK 2 tahun atau SK kurang dari 2 tahun, itu bisa dipakai. Nah, tapi kakaknya masih luar kota, yang satunya dari Surabaya, yang nomor di bawahnya itu dari Semarang katakanlah. Nah, maka yang diterima itu adalah yang dari Surabaya ini, karena lebih dekat ke Kota Malang daripada yang di Semarang, begitu. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalnya ini yang kakaknya masih belum Kota Malang ini menggunakan domisili, bagaimana? Monggo bisa diupload, nanti itu yang akan menyeleksi adalah sistem. Tapi ini khusus untuk mutasi kerja orang tua ya. Kalau untuk yang lainnya yang memang domisilinya sudah di Kota Malang, itu tidak ada alasan untuk menggunakan surat domisili. Kenapa? Karena di Kota Malang, ini pesannya dari wali kota, itu wali kota sudah memudahkan untuk mengurus KK. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya yang di dalam kota, yang domisilinya memang di Kota Malang tapi tidak punya KK, ya mohon maaf, itu sistem nanti tidak akan bisa menerima, akan disuspend oleh sistem, begitu. Kecuali yang misalnya kakaknya itu kurang dari 1 tahun ya. Jadi kakak yang domisili Kota Malang, untuk yang berdomisili di Kota Malang itu kakaknya diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal PPDB. Nah, itu minimal 1 tahun, jadi batasnya itu 1 tahun sebelum tanggal PPDB. Misal tanggal PPDB-nya adalah 24 Mei 2021, maka KK yang bisa dipakai itu adalah KK yang minimal itu diterbitkan tanggal 23 Mei 2020, seperti itu. Jadi yang misalnya kakaknya diterbitkan tanggal katakanlah 23 Desember tahun 2020, ya tidak bisa dipakai. Nah, kalau seperti itu bagaimana kalau menggunakan surat domisili? Sepertinya dicoba saja diupload, tapi kami tidak bisa menjamin nanti itu bisa diterima atau tidak ya. Tidak bisa menjamin diterimanya. Sepertinya kemungkinan besar akan disuspend oleh sistem. Beda lagi kalau misalnya seperti ini, ada calon peserta didik baru ya, yang kakaknya itu usianya kurang dari 1 tahun, dikarenakan si anak ini punya adik baru. Nah, ada penambahan keluarga baru yang berstatus kandung. Nah, itu meskipun kakaknya usianya kurang dari 1 tahun, itu masih bisa dipakai. Dengan syarat ada penambahan keluarga baru yang berstatus kandung ya. Kalau misalnya berstatus keponakan atau saudara, itu tidak bisa. Kakaknya baru tapi ada penambahan keluarga yang statusnya bukan anak kandung atau bukan saudara kandung, maka tidak bisa dipakai. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya adalah informasi untuk pendaftaran. Nah, ini pendaftaran dilaksanakan secara online atau daring. Nah, khusus untuk jalur inklusi, sebenarnya ada jalur inklusi ya. Yang saya jelaskan 3 jalur tadi itu adalah yang daring atau pendaftaran yang online. Nah, untuk jalur inklusi atau jalur keempat ini itu dilaksanakan dengan cara luring atau offline ya. Jadi datang langsung ke sekolah, mendaftar seperti
biasanya. Daftar langsung ke sekolah, daftar seperti biasanya, nanti akan diberikan informasi di sekolah mengenai inklusi di SDN Purantoro 8 itu bagaimana. Ya, jadi kalau misalnya daftar panjenengan anaknya inklusi, tapi daftarnya online, nanti panjenengan tidak tahu informasi yang ada di sekolah ini mengenai inklusi itu bagaimana. Ya, jadi inklusi itu gini, bedanya inklusi dan disabilitas itu adalah, kalau inklusi itu adalah anak atau siswa yang mengalami keterbatasan secara mental, misalnya Down syndrome, atau misalnya terlambat mengakses informasi. Nah, itu masuk ke inklusi, autis katakanlah seperti itu. Nah, kalau disabilitas itu mengalami kekurangan di bagian fisik, akan tetapi dia masih bisa melaksanakan pembelajaran secara normal seperti biasanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk inklusi dilaksanakan secara offline. Nah, untuk disabilitas kami harapkan juga dilaksanakan secara offline. Maksudnya begini, untuk yang disabilitas kami mengharapkan panjenengan untuk ngecek dulu sekolahnya, datang ke sekolah dengan anaknya, melihat lingkungan sekolah kami ini kira-kira untuk anak panjenengan yang disabilitas itu cocok atau tidak. Nah, seperti itu. Nanti panjenengan yang bisa mempertimbangkan. Nah, dan nanti ada informasi juga mengenai disabilitas di sekolah kami. Begitu. Kalau misalnya mau yang disabilitas mau daftar online bagaimana? Ya monggo silahkan. Jadi seperti itu. Nah, bagi yang mendaftar langsung ke sekolah atau datang langsung ke sekolah, tolong nanti mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di sekolah kami, ya. Di antaranya yang memakai masker, terus cuci tangan, dan jaga jarak seperti itu, ya, atau memakai hand sanitizer. Terus kalau masuk ke sekolah itu harus ukur suhu dulu, ya, tidak bergerombol di sekolah seperti itu, ya. Jadi pesan kami tolong untuk mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di sekolah. Nah, untuk link PPDB-nya sendiri itu nanti ada di sd.ppdb.kotamalang.id. Nah, ini nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya, supaya nanti bisa langsung diakses. Nah, link ini nanti dapat diakses pada tanggal PPDB yang telah ditentukan, yaitu tanggal 24 Mei sampai tanggal 26, ya. Di luar tanggal itu nanti akan ditutup linknya. Nah, akan tetapi ini nanti mulai tanggal 21 sampai tanggal 23 Mei ini akan dilaksanakan uji coba pendaftaran. Jadi Bapak Ibu yang putranya menjadi calon peserta didik baru di sekolah kami bisa uji coba, ya. Bisa coba-coba untuk daftar. Tapi ini hanya uji coba ya, bukan berarti pendaftaran yang sesungguhnya ya. Ini masih uji coba. Dan nanti di tanggal 24 apapun yang diupload atau apapun yang diinputkan di masa uji coba itu akan direset atau dihapus. Supaya nanti di tanggal 24 itu sistemnya sudah ready, sudah benar-benar lancar, tidak terjadi permasalahan di sistemnya. Nah, mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan, ya. Nanti untuk informasi-informasi lebih lanjut bisa dicek di Instagram kami yang nanti akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi. Bisa langsung DM di Instagram kami juga untuk kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti di sana juga ada kontak personnya yang kami tampilkan. Di bawah ini nanti di kolom deskripsi juga ada kontak person yang kami sampaikan, yang kami tampilkan, maksudnya bisa menghubungi kontak person itu, ya, atau langsung DM di Instagram, atau kalau ada pertanyaan di video ini bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti kalau kami bisa balas cepat, akan kami balas cepat.
Jadi mungkin itu saja untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Purwasta Official pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.